kita bertemu kembali di podcast Discover HPE DL384. Bersama saya, Syafna, Insights of HPE, sebagai moderator, dan hari ini kita akan sedikit membahas terkait produk HPE DL384. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk pantau terus YouTube Helios karena di sana akan banyak topik-topik menarik seputar produk Helios. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama Kak Pascal sebagai produk spesialis HPE. Halo semuanya, perkenalkan aku Pascal dari Helios sebagai produk spesialis HPE. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi hari ini, boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak, HPE DL384 ini apa sih manfaatnya dan kebutuhannya ini seperti apa? Ya, jadi HPE DL384 Gen 12 ini merupakan keluaran terbaru dari HPE ProLiant Family dan dia akan berfokus pada penggunaan high performance computing dan juga AI inferencing. Jadi untuk di era digital sekarang ini, apa sih pentingnya DL384 ini sih Kak? Jadi seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, kita untuk perihal transformasi bisnis, semua bisnis sekarang akan menggunakan implementasi AI. Dan penggunaan implementasi AI itu akan berhubungan langsung dengan resource yakni GPU yang kita miliki. Nah, DL384 ini menyediakan solusi GPU dan resource GPU yang cukup besar untuk seluruh penggunaan workload AI, baik large language model, natural language processing, ataupun image generation. Nah Kak, kan di tengah isu cyber security ini kan sekarang lagi meningkat ya Kak. Gimana sih caranya si HPE DL384 ini untuk menanganinya? Oke, memang isu security lagi panas-panasnya ya sekarang, karena memang seluruh infrastruktur harus punya gambaran akan security-nya sendiri tanpa bantuan dari security tambahan, misal third party. Oleh sebab itu, dari HPE dan juga jajaran ProLiant Family lainnya, dari gen yang lama kita udah menerapkan namanya HPE Silicon Root of Trust, di mana saat manufacturing dari server ini, dia tidak memiliki tampering atau ancaman dari luar manapun. Jadi apabila kita start server ini, dia akan selalu dalam posisi yang immutable. Seperti itu. Setelah memang kita menjalankan server ini dan penggunaan sehari-hari, bagaimana kita memproteksi ini dari isu cyber security lainnya? Nah, itu bisa kita lakukan melalui HPE GreenLake yang menawarkan Compute Ops Management, di mana itu merupakan cloud management dari infrastruktur kita yang ada di on-prem. Jadi dari Compute Ops Management ini, dia bisa membantu melakukan life cycle management, di mana infrastruktur kita apabila memiliki ada vulnerable atau ancaman-ancaman yang terbuka akan cyber security, dia akan membantu mendeteksi tersebut dan menginformasikan ke kita. Kita ini boleh spill gak sih Kak, kapan HPE DL384-nya launching? Nah, untuk tanggal launchingnya persis, aku belum bisa kasih tahu sekarang. Cuman bisa teman-teman Helios mantengin websitenya Helios dan juga sosial media Helios. Dari sana pasti kita akan day one kasih tahu kapan dia launching DL384 ini. Oh, kalau misalnya industri yang benar-benar sedang butuh atau use case-nya untuk HPE DL384 ini, kira-kira itu apa Kak? Untuk industrinya sebenarnya kita terbuka untuk semua industri. Secara general kita bisa menggunakan DL384 ini untuk penggunaan pertama high performance computing. Dikarenakan memang secara spesifikasi dia memiliki memori yang cukup besar yakni di 1 TB memori. Dan itu juga dibantu dengan penggunaan yakni GPU terbaru dari Nvidia yakni GH200 yang sangat cocok untuk penggunaan AI secara paralel dalam skala yang cukup besar, 3,5 kali lebih besar dibandingkan GPU terbaru yang available di pasar saat ini yakni Nvidia H100. Jadi untuk sisi misal use case-nya di bisnis seperti di FSI atau banking, kita bisa menggunakan AI dalam sisi fraud detection dan juga credit analytics dan lain-lain. Untuk di bisnis lain mungkin di healthcare kita bisa lihat di genome sequencing dan juga drug discovery, itu kan membutuhkan banyak proses paralel dari GPU dan juga data. Dari situ kita bisa menggunakan Nvidia GH200 yang tersedia di dalam DL384 ini. Jadi seluruh penggunaan AI dari berbagai model dan juga dari berbagai use case, dari berbagai line of business bisa disupport dengan Nvidia GH200 yang terdapat di DL384 ini sebagai pionir dalam penggunaan GPU di AI. Oh kan sebelumnya ini kita ada mention chipnya menggunakan Nvidia.
Itu tuh apa yang membedakannya sih Kak dengan chip-chip lainnya? Jadi sebenarnya kalau memang yang giveaway nama awalnya itu kan kita lihat biasa di suatu server adalah apabila belakangnya 5 itu chip AMD, apabila belakangnya 0 itu kita menggunakan chip Intel. Dan kesamaan yang mereka miliki adalah mereka merupakan chip x86 atau chip yang biasa kita temukan sehari-hari di laptop, di PC. Nah di sekarang ini kita mulai muncul di masa dewasa ini adalah chip ARM yang bisa kita temukan di teknologi terbaru, dan salah satunya digunakan dari DL384 ini dalam penggunaan GH200. Dan juga dari sisi penggunaan chipnya, DL384 menggunakan GH200 merupakan super chip pertama yang diimplementasi dalam jajaran server ProLiant Family oleh HPE. Jadi dari sini HPE memiliki breakthrough atau dorongan besar dari sisi kerjasama dengan NVIDIA, menunjukkan bahwa adanya kedekatan dari HPE dan NVIDIA seperti yang kita temui di HPE Discover tahun ini. Bagaimana CEO Jensen Huang dari NVIDIA dan juga CEO HPE yakni Antonio Neri, mereka bergandengan tangan bersama-sama akan melakukan breakthrough dan juga perkembangan kedepannya dari sisi AI enterprise. Jadi dari situ customer dan user dapat diyakinkan bahwa penggunaan dengan HPE dan juga pemberian masa depan dengan HPE itu akan semakin membaik ke depannya dikarenakan memang udah ada ikatan dekat dengan NVIDIA. Seperti itu. Aku ada yang penasaran deh Kak, kenapa ini namanya bisa jadi HPE DL384? Ya, tadi seperti yang udah aku jelasin, dari sisi penggunaan chip dia tidak lagi menggunakan chip Intel atau AMD atau x86, melainkan dia sudah menggunakan super chip yang dikeluarkan oleh NVIDIA sendiri, yakni GH200. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan HPE DL384 Gen 12 ini solusi terbaru dengan penggunaan NVIDIA GH200 Superchip. Ini pertama kalinya di server HPE. Dengan memiliki kapasitas memori dan bandwidth 3 kali lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dan ini cocok banget untuk penggunaan workload AI inferencing dan fine tuning. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kepo, apa sih HPE DL384 ini? Itu kita bisa pantau terus di www.helios.id. Dan thank you juga buat Kak Pasca telah datang ke podcast kali ini. Dan thank you juga buat Sobat Helios yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. See you di Discover selanjutnya.